kabarnya nih? Senang berkenalan dengan Mbak Lisa nih. Oh, saya juga senang juga berkenalan virtually. Kamu udah lama di Bali nih ceritanya? Uh, ya, lebih dari 15 tahun. Oh my God. Kalau Turki kan nggak, ini ya, suku Batak kan ya sebetulnya ya? Iya, benar, iya. Itu family name dari sama dengan Simbolon, dengan Sitanggang, Siadari, Sidabutar, marga-marga ini. Ya. Mungkin pertanyaan pertama saya, menurut Mbak Lisa itu sebenarnya gimana sih perkembangan yoga di Indonesia gitu secara keseluruhan lah. Kalau sekarang di Bali ya barangkali kita kan mungkin juga banyak segmented ya yoga di Bali menjadi yoga di beberapa tempat. Istri saya juga sempat beberapa kali latihan yoga soalnya. Oke. Menurut saya perkembangan yoga di Indonesia secara keseluruhan the last 5 years 5 tahun belakangan ini sangat cepat dan meroket begitu ya. Dan memang itu tidak mengherankan karena memang penyebaran informasi tentang yoga atau manfaat-manfaat yoga ini kan sangat mudah sekarang dengan teknologi YouTube, ada Instagram, di Pinterest, ada di Facebook gitu. Dan 5 tahun terakhir ini menurut saya sangat-sangat cepat karena dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya itu berbeda lagi. Memang udah mulai dibandingkan 15 tahun selebihnya, maksudnya sebelumnya itu benar-benar kontras. Kenapa saya bilang kontras? 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kalau kita berbicara mengenai yoga di tempat-tempat tertentu itu masih bisa ada yang menganggap itu ke arah lebih sensitif karena orang melihat dari satu perspektif. Ada yang katakan itu untuk sekelompok keyakinan aja, artinya idealnya mau menurut satu kacamata kan yoga ini dari Hindu, jadi idealnya orang-orang Hindu yang melakukannya kan begitu. Jadi dulu itu masih sesuatu yang biasa kita dengar kalau yoga itu haram untuk orang Kristen atau orang Muslim yang non Hindu begitu ya. Tapi sekarang that's no longer the case. Like everybody's gonna go yoga karena orang tidak memandang yoga itu melulu dari kacamata spiritual, tapi lebih kepada physical and mental exercise. Nah, karena kalau kita lihat hubungan dari mental and physical itu sangat interlinkages, sesuatu yang tidak bisa kita pisah-pisahkan, karena memang sudah scientifically proven, kalau if we are mentally fit, then it's going to be transmitted to our physical well-being, gitu. Nah, mengetahui fakta itu karena sudah terjadi ya dan bisa orang rasakan sendiri langsung dan orang berbagi di sosial media. Misalnya saya buat platform Sehat Seksi and Fit 5 tahun yang lalu 2015, 6 tahun yang lalu begitulah. Orang langsung merasakan, wow, my body has been changing. Oh, okay, terapi langsung saya rasakan gitu. Jadi itu sudah tanpa saya katakan, no, yoga is good, atau praktisi atau guru-guru yoga yang lain tidak perlu mengatakan how good yoga is. Saya hanya langsung tunjukkan orang mencoba diam-diam di kamarnya, langsung hasilnya itu nyata dan terbukti. Jadi orang langsung melakukannya gitu. So you can see dalam 15 tahun time frame ini, misalnya kalau statistik itu ya, kalau dulu mungkin begini, selama 5 tahun, jadi kalau ini masih linear seperti ini, mungkin lebih horizon, sekarang udah naiknya itu semacam udah 90 derajat. Kalau dulu masih 45 gitu ya, sekarang langsung kayak seperti ini. Karena selain dari untuk alasan kesehatan, itu juga lebih kepada lifestyle. Karena orang dianggap orang-orang yang mempunyai hobi yoga itu related diasosiasikan sebagai orang yang master emotion management, orang-orang yang master dalam memanage emosi atau
their mental health gitu ya. Yeah. Jadi kadang orang pengen untuk diasosiasikan seperti itu. Misalnya Ridwan, oh I'm good in managing my emotion because I do yoga. Jadi orang senang punya atribut seperti itu. Padahal might not gitu ya. Cuman, oh saya keren gitu. Saya datang dari posisi ini, atau saya masuk ke kelas yang maksudnya dalam strata dalam pengendalian your emotion, your mental, diatributkan sebagai orang yang terlatih gitu. Jadi orang suka gitu. Nah, karena memang faktanya juga begitu. Orang yang melakukan yoga itu they are more emotionally stable, and as well they know how to manage their level stress, and they are calm. Ya. Nah itu dia satu. Dan kedua, tentu itu sudah fondasi ya, bahwa yoga itu membuat orang secara fisikal lean, strong, dan juga immune karena itu tadi stimulasi mentally dan juga physically. Nah, mungkin kalau dilihat dari beberapa tempat sih, menurut saya ada juga perbedaan. Jadi kalau Indonesia secara general, ya tidak sepesat di negara-negara maju. Karena negara maju memang cenderung lebih reseptif kepada segala bentuk ilmu, termasuk yoga ini. Walaupun yoga ini memang datang dari ancient gitu ya, dari India 5.000 tahunan yang lalu. Cuman memang kalau mereka tidak mempunyai isu, oh kalau saya melakukan yoga saya takut dikatakan ini bukan dikatakan haram gitu. That's never the case. Tapi kalau untuk kita masih ada pemikiran seperti itu. Tapi dengan sudah semakin marak yoga ini, sebenarnya orang juga nggak mulai mempedulikan itu juga. Tapi kalau dilihat, di-compare caranya orang asing, Western culture dengan kita yang cenderung lebih konservatif, kita sedikit lebih lambat, tapi pun begitu kita juga ada mengalami kemajuan juga, ya. So that's my answer. Bagaimana menurut saya mengenai perkembangan yoga di Indonesia? Berapa banyak komunitas yoga di Indonesia saat ini? Menurut saya ada komunitas untuk orang-orang sosialita, itu di kalangan orang-orang artis. Dan itu sebenarnya sudah ada sebelum Sehat, Seksi, and Fit datang. Nah, karena fakta Sehat, Seksi, and Fit saya ciptakan itu justru karena mengetahui, nggak apa-apa saya campur-campur sedikit dengan bahasa Inggris ya, kadang saya kesulitan untuk, ya nggak apa-apa ya. So, the fact that I created the Sehat, Seksi, and Fit, it was because of my realizations about this class. There are many people been practicing yoga, but after they experiencing, let's say, for 1 month, and then they realize, oh my God, this yoga is very, very expensive, and this is unsustainable for my pocket. But in the same time, I do feel the tremendous benefit it gives mentally and physically. And then they stop it for a while, let's say, because it's way too expensive. And it's not only in Jakarta, but that specifically, I'm talking about Jakarta and life in a metropolitan city. But for me in Bali, it's almost the same. People who are from middle and lower class economic, they don't come to studio. So people who come to my studio, they are Western people who are on holiday, and as well the expat, they are willing to pay because that's also part of their holiday, recreational and retreating their health. So they don't mind to invest, even though I might charge them 100,000 or even sometimes to 200,000. And I feel like, oh my God, this is amazing. This yoga, it's been proven scientifically and just personal experience, like myself, for example. And I do wish like people want to come to do yoga, but in the same time, I am fully aware that charging people 100,000 to 200,000, that's almost impossible, right? People not gonna throw the money for that. So I think like, oh my God, what can I do? How can I make this yoga accessible to people?
because I am genuinely want to spread the good news about yoga can actually bring and elevate people's health to many degrees by applying and exercising yoga. And I thought, oh, why I don't use YouTube? So that's how yoga, this channel, historically, how it created. So I created that to solve the problem that there are many people willing and want and dying want to do yoga, but the issue is the financial part. And I want to cope that by giving them free yoga through that YouTube channel platform. Yeah. And in that all established, the Sehat, Sexy and Fit, and actually it is the first and pioneer in Indonesia, making yoga is accessible to all level, all ages and any forms. So it makes people come and makes yoga is no longer only for socialita people. So before, 5 years before, you will only hear in celebrity environment where people do yoga, like Sofia Latjuba, like Anjas Mara, all these mega stars in Indonesia. Anjas Mara is instructor, right? Oh yeah, he is. He is actually one yoga teacher in my humble opinion, and I do think his yoga is a very, very pure in a way that it's not so much been commercialized. So yeah, I like his style. So that's one of the communities. So there was celebrity community, and then with the presence of Sexy and Fit, it become like from any classes. Yeah. All class, berarti bukan cuma eksklusif kelas ya, jadi semua. No longer, yeah, because everybody can access it and they can do it from home as long as they have internet. That's it, all what people need to have. Yeah. Ya di beberapa kelompok kecil gitu di masyarakat, actually banyak yang sekarang sudah mulai ikut lah, dia buat kelas-kelas little class lah sebetulnya di rumah, dan pengikutnya juga banyak. Mungkin ini karena bagian bahwa yoga sudah mulai istilahnya image soal yoga yang ekspensif itu sudah mulai menurun barangkali. Yeah, that's no longer issue to people and that's really good news. And we don't need to, we don't have to spend lots of money in order to become healthy, and we should promote that. Yeah, and I'm very happy because Nota actually come to place and helping and supporting that narrative, because I also seen that what you are doing are promoting health. That you don't have to invest by, let's say, go and consuming drug and without putting drug, tanpa memblame bahwasanya drug itu anything wrong. No, we do need it. Tetapi itu lebih kepada kalau sudah kejadian, jadi kita, kalau yoga menurut saya, okay, I like this word, it's a preventive, ya, artinya, ya, sebelum kita sampai ke sana. Tapi kalau misalnya kita melakukan error dalam kehidupan kita, artinya dalam pemilihan diet atau lifestyle, kebiasaan, and then we end up in hospital, then we do need drug, we do need this medical advancement, gitu loh. Ya. Berarti pertanyaan kedua juga sudah terjawab ya, yang soal apa tadi for beginners, ya, untuk para beginners kan salah satunya. Okay, we move on for the second question. Anda pernah mengarang buku yoga for all levels, yoga beginners and some other yoga book, dan Anda ingin menyampaikan, my message kepada masyarakat yaitu tadi, I want that yoga should be accessible for everybody. Dan in addition to that, karena yoga itu kan sebenarnya it's part of charity, not really charity, but in a way charity, but bukan dalam bentuk material, tapi artinya sharing ilmu. Ada istilah dalam bahasa Sanskertanya, artinya itu dulu bukan sesuatu yang komersil, tapi sesuatu yang, karena saya melakukan yoga, saya memulai yoga ketika umur saya 18 tahun, dan itu
tidak dilakukan di studio seperti yang kita ketahui sekarang. Oke. Kalau dulu yoga waktu saya itu, and I'm not Hindu, oke, saya outsider sebenarnya kalau dilihat dari konteks spiritual. Karena kalau dulu ini dari kacamata spiritual, seharusnya saya itu kan tidak boleh melaksanakan itu. Tetapi karena saya expand sedikit horizon dari perspektifnya saya, why don't I try gitu ya. Lalu saya masuk, saya lihat pendekatannya saya pertama dari sisi physical benefit, ya, tanpa saya ingin mau terlibat dalam spiritual aspeknya. Nah, saya melakukannya, and this is just good gitu ya. Nah, pada waktu itu tidak ada studio yang mengajari kita di sana, oke, lakukan ini, lakukan itu. No, everybody is teacher and everybody is student. Nah, misalnya kita sekarang di komunitasnya kita itu ada 100 orang. Dan yang 100 orang ini adalah anggota masyarakat itu juga. Gitu. Nah, hari ini kalau saya pemula kepada yoga, yang pemula itu di belakang, barisan paling belakang. Nah, besok mungkin yang paling depan ini akan saya garis pertama. Saya yang menjadi leadernya, yoga instrukturnya, and the next day will be you, and the next day somebody else, the next day somebody else, and we were not charged. Dan kita itu nggak dibayar. Iya, nggak dibayar dulu. So it wasn't, sekarang ini so much commercial, which is nothing wrong with that. Karena menurut saya juga, when we are charged, we appreciate things. Ketika kita menghargakan, membayar, menginvestasikan money, it can be time or emotion, we appreciate things even better. It's also good. Tapi karena memang hanya dari aspek spiritual, that was how we do it before. That's how we did it. Ya, jadi kita bergantian. Kalau sekarang, you come to my teacher training course, you become a yoga instructor. That's how things work. Yeah. Everybody can be instructor right now. Yes, and it's di satu sisi I'm happy about that, but in I'm happy, tapi ada kelemahan dari itu juga. Kelemahannya karena kita kadang belum tahu seperti apa background dari yang mengajar itu, ya. Nah, background itu penting karena apakah orang itu kredibel, apakah qualified. Kalau berbicara mengenai credibility, apakah orangnya itu misalnya secara usia sudah oke untuk menjadi yoga teacher? Nah, emang apa hubungannya begitu ya? Oh, tentu ada hubungannya. Kalau orang yang style sebagai guru yoga itu yang memang idealnya. Tapi kalau orang yang mut-mutan, yang dia sendiri pun not happy in his or her life, while we believe it has something with transmitting energy, satu, ya. Nah, mengenai qualification misalnya, ada orang melakukan segala macam pose-pose, postur seperti itu, but they don't know seperti apa keamanan dan dari perspektif kenyamanan, guiding, misalnya, I can teach you back bend, tapi untuk mengajarkan itu teknik-tekniknya secara aman, mungkin saya nggak bisa, gitu. Misalnya untuk stretch, sekali stretch itu berapa persen sih yang bisa di-cope oleh ligamen dan tendonnya kita? Nah, itu bisa banyak tidak diketahui oleh instruktur-instruktur yang baru ini, kalau tanpa ada seleksi yang screening yang seperti yang kita katakan tadi, begitu. Apakah itu menjadi, mungkin langsung ke pertanyaan ketiga, itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi untuk para Yes, I do think so. Saya berpikir begitu karena sekarang dengan akses yang begitu lebar dan terbuka kepada beginners yoga, it raises a new issue, and that issue is for the beginners to get to know which one is actually the qualified, the credible, and the one safe to go to. Because kalau kita melakukan salah memilih instruktur misalnya, you can jeopardize your health, right? Bisa terjadi cedera, bisa terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan selama praktek dan kita bisa trauma dan kita tidak ingin kembali melakukan yoga. So yeah, that become a new problem. Yeah, so aku mengharapkan para beginner juga untuk melihat background dari instrukturnya dan membuat kebijakan yang ini smart dalam selecting guru yoga mereka. Itu barangkali tips-tips yang bisa dilakukan oleh yang diberikan kepada beginner ya. Kenapa? Ya, artinya itu bahwa salah satu tips untuk para beginners ya, harus memilih credible instructor sehingga tidak cedera, tidak ada masalah-masalah. Tips lainnya apa misalnya? Tips lainnya kalau kepada guru pertama itu tadi in selecting their yoga instructor. Kalau mereka very beginners, it's very important they know who their teacher is. And secondly, then they need to know when is the good time to do yoga and how to do it safely. Apalagi sekarang ini kalau melakukannya secara online, means if you want to have a quality exercise, a quality experience within your practice, you do want to know when is the best time and how to do it. And when it's come to how to do it, is the technical how to practice asana by asana, and as well with the preparations. For example, the yoga gear, the yoga mat, in selecting what is the good yoga mat that supporting your practice to make it good. Misalnya matras yoga yang bisa ada yang slippery, itu bisa membuat cedera misalnya. Terus pakaian yang comfortable, dan terus misalnya makan sebelum jangan melakukan yoga sesudah makan, atau kalau sudah sempat makan tunggu 1,5 jam misalnya supaya tidak terjadi muntah ataupun mungkin hal-hal seperti itu ya. Terus pemilihan tempat, lokasi itu juga mempengaruhi kualitas dari yoganya kita. Kalau di tempat yang ribut itu membuat kita terganggu, tapi kalaupun mungkin melakukan yoga bisa, tapi di sini mungkin tidak 100% bisa menikmati gitu. Oke, mungkin next question soal yoga banyak diikuti kaum perempuan karena ada keyakinan bahwa latihan ini bisa membentuk tubuh lebih seksi dan sehat. Bahkan ya tadi kan Anda menggagas YouTube Sehat, Seksi and Fit nih. Pose apa saja sih, pose yoga apa saja yang bisa dilakukan di rumah untuk kaum perempuan ini? Apa manfaat dan keunikan dan jenis yoga tersebut? Oke, ada lima sebenarnya dalam area di wanita yang membuat mereka become sexy. Yang pertama, hips open and flexible. Ya, nah hips open and flexible artinya hipsnya itu tidak kaku dan menguatkan semua otot-otot yang ada di sekitaran panggul, karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan dari reproductive system dan juga kesuburan. Nah, ketika wanita memiliki kesehatan di sekitar ini, itu sebenarnya men-channel juga keindahan dari femininity dari seseorang itu. Oke, itu. Nah, untuk mengaktifkan itu ada banyak pose, tapi yang paling utama adalah pigeon pose. Nah, seperti yang kita tahu, kalau tubuh kita ini ada sebuah sistem, artinya organ yang satu dengan organ yang lain itu interconnected dan kita tidak pisahkan. So, aku tidak bisa mengatakan hanya satu pigeon pose, karena pose yang lain juga bagus, tapi that's one of the most important poses. Nah, ada 5 tadi yang saya katakan. Yang pertama tadi untuk kesehatan flexibility of the hips, kedua twisting, ya. Dan twisting ini bisa dilakukan dengan pose Marichyasana, ya, pose Marichyasana. Nah, selain dari hip flexible, pose twisting, also we want to have long and flexible spine, ya. Long and flexible spine will increase someone confidence in a way their body composure, make them look taller and look more confident the way how they carry their body. When ketika seseorang atau ketika wanita itu berjalan dengan tegap, membawakan dirinya secara percaya diri, itu secara studi dan juga secara estetik itu lebih menarik. So yeah, long and flexible spine, open hips,
Dan menurutku juga hamstring flexibility. Ya. Hamstring. Ya. Kalau dari jenis-jenis yoga yang tadi disebutkan, termasuk pose-posenya, mungkin saya paling favorit kan di mana ya? Apa sih yang alasannya favorit? Pose favorit saya and actually happen adalah pigeon pose. Oh, pigeon. Pigeon pose, ya. Pigeon pose is amazing dan I highly recommend for all women to be able to perform. Ya, saya rekomendasikan semua wanita untuk mampu melakukan pose pigeon karena itu langsung men-channel untuk merangsang kesehatan reproductive system dan menaikkan level of estrogen, which is a lot to do with femininity. Ya, karena yang membuat wanita itu menjadi cantik, yang membedakan dengan laki-laki adalah femininity. So, yeah, to elevate women's femininity. Itu lebih kepada itu ya, bagaimana reproduksi, mungkin alat reproduksi di situ ya. Iya, jadi hipsnya fleksibel, jadi ketika mereka berjalan, swing hipnya mereka itu ya swing beautifully ya. Nah, itu dari secara estetik, dari penampilan visual, tapi bukan hanya dari luar sih sebenarnya, itu juga di dalam karena pose itu akan menstimulasi internal organ, specifically di bagian pelvis. Ya, pelvis. Bagian pelvis. Pelvis. Ya, pelvic. Pelvic. Ya, semua organ yang berhubungan yang ada di panggula. Next question mungkin Mbak Lisa. Kan ada banyak orang yang sering melakukan olahraga. Apakah bisa dikuatin Ridwan? Apakah orang yang sering melakukan olahraga dan kebugaran masih membutuhkan yoga? Nah, itu yang pertanyaan nomor 6 itu. Oke, apakah orang yang sering melakukan olahraga dan kebugaran masih membutuhkan yoga? Oh, yes, because yes. Bahkan orang yang melakukan gym, lift weighting misalnya, semua olahraga. And I can say and I can reassure everyone that yoga, it's not only me speak that. Scientists has already proving that, ya, bahwasannya yoga adalah final retreat untuk melakukan terapi. Jadi misalnya kalau ada wanita prolaps misalnya, dan prolaps ini banyak jenisnya, prolaps uteri, rectocal, bladder, pasti ini dokternya mereka pasti menyarankan do yoga. Mereka nggak menyuruh olahraga ke yang lain-lain, pasti yang disuruh itu. Kalau orang stres misalnya, mempunyai permasalahan dengan anxiety, pasti mereka disuruh juga do yoga. Nah, ketika orang ada misalnya penyakit apa lagi ya, sebut aja penyakit, pasti disuruh yoga. Ya, so misalnya weightlifting specifically, misalnya angkat beban, artinya yang dibangunkan otot semakin besar. Tetapi otot itu akan kaku, jadi perlu di stretch. Nah, yoga mempunyai role untuk men-stretch itu. Oke, berarti yoga banyak fungsi ya dengan orang yang sudah berolahraga. Absolutely, nah, ya. Paling tidak penyempurnanya dengan orang yang sudah punya kebugaran, kemudian aktivitas yang tinggi dengan olahraga, tetap yoga adalah sebagai bagian dari yang penyempurna lah barangkali ya, seperti itu ya, bisa ya katakan begitu. Ya, yoga is a supreme sport karena dia bukan hanya untuk menstimulasi fisikal, it's not only for physical stimulation but as well mental stimulation. And we do believe that when we are mentally strong, it will also intervene the health of our physical our body. Ya, ketika kita kuat di sini, nah di yoga kan itu dilakukan saat mengeksekusikan asana demi asana, pose-pose itu, kita melakukan itu kan dengan mindful, dengan full of purpose and calculated, punya hitungan, begitu. Bahkan pernapasan juga diatur ya, bukan hanya sembarang asal
diangkat tangan atau di stretch ke sana ya. Iya. Nah, Ya. ini pertanyaan berikutnya itu terkait berbalik kembali dengan tadi pertanyaan pertama. Apakah orang yang sudah melakukan yoga tak perlu lagi olahraga atau kebugaran? Oke. Apakah orang yang melakukan yoga juga perlu menguasai meditasi? Oh. Nomor 7. Apakah nomor 7. Sudah melakukan yoga? Ini kita sudah banyak melakukan yoga. Apakah perlu dengan kebugaran atau sport? Apakah orang yang sudah melakukan yoga tak perlu lagi olahraga kebugaran atau sudah cukup dengan melakukan yoga? I don't really think so. Karena saya yoga ya, but I still melakukan olahraga lain. Saya masih swim, saya masih melakukan surfing, tetapi bukan karena saya merasa saya butuh itu. Artinya, you will be physically fine, you will be mentally fine kalau kamu melakukan yoga. Ya, sebenarnya bisa, ya itu sudah cukup, ya. Tapi kalau untuk men, I do need to point this out. Oke, perlu saya ini, and I hope you can convey this message. Aku harap kamu bisa menyampaikan pesan ini ke kalangan banyak ya, through your platform. Yoga itu kan sifatnya lembut, halus, and kalau kita melihat dari perspektif yoga, ada istilah yin and yang. Yin and yang, right? Iya, olahraga ini akan cenderung membuat orang tenang, membuat orang kalem, dan menaikkan, dan kalem dan tenang itu kan sebenarnya kualitas wanita ya. Oke? Jadi kalau misalnya laki-laki, it's already possessed dengan jumlah kualitas feminitasnya udah sedikit tinggi. Sebaiknya laki-laki yang seperti itu angkat beban untuk menaikkan energi dari masculinity. Karena supaya tidak begini. I mean, like, I have no issue dengan laki-laki yang agak feminin, but kalau if your intention, you want to become strong, masculine, and possess this kind of strong gitu ya, angkat beban. Yoga tidak cukup, karena yoga hanya akan menaikkan sebanyak muscle-nya kamu. Artinya tidak akan ada bulging dengan yoga. Jadi memang ideal sekali untuk wanita, tapi untuk laki-laki, I highly recommend untuk mereka pergi mengangkat beban lagi atau do something yang lebih ini, karena yoga tidak akan membuat muscle-mu strong. Oh iya, tidak feminim ya, karena kalau terlalu banyak yoga, dan dia akhirnya melupakan olahraga keras yang buat muscle dia ini, bisa feminim juga ini. Iya, dan itu bisa dilihat kok dari fenomenanya. Kalau saya misalnya sama, it's just completely opposite. Kalau wanita yang dia sudah level dari testosteronnya itu mendominasi, katakan testosteron agak tomboy, they need to do yoga and that will make them become softer. To cultivate your energy feminitas, mengkultivasi itu tadi hormon. Yoga akan menaikkan level dari hormon estrogen. Itulah dari bahasa-bahasa sains begitu ya. Nah, kalau bahasa yoganya akan mengatakan yoga akan menaikkan cakra spadhisthana cakra atau energi yin-nya, begitulah. Nah, kalau surfing atau skateboarding atau angkat beban yang akan dinaikkan level testosteron karena itu akan menstimulasi adrenal. Karena mereka diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan life hazard, ya kan? Nah, itu membuat jiwa survival itu naik dan itu dimiliki oleh laki-laki. Nah, so that's why pria perlu untuk melakukan and engage in a strong, powerful angkat beban, skating, martial art yang seperti itu, ya. Supaya tidak lambai ya. Ya, ini dari perspektifnya saya selaku yoga practitioner
dan juga ya pengamat dari energi yoga begitulah. Oke, ya. The next question mungkin soal apakah orang yang melakukan yoga perlu menguasai meditasi? Kan memang yoga sangat terkait dengan meditasi, termasuk juga dengan cara-caranya kan, misalnya posisi jari-jari itu yang jari tengah dengan jempol itu kan harus dipadukan. Itu gimana? Oke, ya saya paham. I think saya paham maksudnya. Nah, sekarang kata meditasi ini orang berpikir hanya yang meditasi begini. Ya ada form di jemari atau mungkin ada dibuat seperti ini. No, actually ini hanyalah physical posture ya. Tapi sebenarnya kalau meditasi itu adalah it's about mental state. Nah, ketika saya duduk tanpa saya buat tangan saya seperti ini atau tanpa saya harus bersila, saya juga bisa bermeditasi. Ya, karena meditasi itu ya melakukan refleksi ataupun kontemplasi untuk menenangkan pikiran, mengamati semua gerak-gerak pikiran dan mengendalikannya atau mengarahkannya atau mendirectkannya. Itu adalah praktik dari meditasi. Jadi misalnya ketika saya marah dan saya mengontrol dirinya saya, sebelum saya mengatakan respon atau reaktif kepada sebuah event, itu namanya saya itu managing my emotion. Nah, kalau dalam keadaan tanpa saya marah atau tanpa saya bukan dalam keadaan mengatur emotion, saya hanya duduk lalu memikirkan to observe any kind of emotion I have, any kind of thought I have, itu namanya meditasi. Tanpa memperhatikan apakah tangan saya seperti ini, tangan saya posisi posturnya saya seperti apa. Ya, so meditation is a state of mind. Ya. Termasuk dengan mata kan ada suka merem gitu. Iya, karena dengan menutup mata itu memang dipercayakan akan membuat will draw untuk menarik perhatiannya kita ke dalam ya, more centered. Artinya karena visual apa yang kita lihat itu kan akan mempengaruhi fokus dan konsentrasinya kita. Dengan menutup mata itu kita akan lebih entering connecting to our deep self. Ya. Dan fokus ya kalau dengan menutup mata. Yes, benar. Ya. Jadi artinya memang semua orang bisa melakukan meditasi. Ya, semua orang harusnya melakukan meditasi sesuai dengan cara mereka. So if you feel like you wanna do it by lying down, by sitting, by Christian way, by Muslim way, your kind of meditations, your form, your style, just do it. But ya, karena itu adalah bagian dari managing your mental state. Bahasa kalau dalam bahasa orang Muslim munajat sebetulnya meditasi itu. Jadi kita bagaimana kita berbicara dengan Tuhan kita. Bisa dikuatin Ridwan? Ya, kalau dalam bahasa Muslim mungkin bisa dikatakan sebagai munajat ya. Munajat bagaimana? Yeah, I think so. Yeah. Connecting with God. Is that how you like preparing it? Yeah. Bahkan kalau saya pribadi, misalnya kalau di Muslim misalnya kan ada ayat-ayat Al-Quran itu ya, hadis-hadisnya itu, you want to think about it, that is also meditation. Jadi misalnya kalau bernyanyi dalam apa namanya yang bagi saya melihat ketika orang melakukan apa yang pagi itu ya, sholat, mengaji ya, sholat dan mengaji itu, ketika saya dengar seperti itu, bagi saya itu adalah, oh, mereka sedang meditasi. That's how I see it, because it's connecting with spiritual realm. Ya. Oke, next question. Bagaimana teknik melakukan meditasi yang baik? Tadi kan sudah digambarin sedikit. Itu udah hampir sama tadi ya. Again, it doesn't matter. It doesn't matter how your body, tidak peduli seperti apa postur tubuhmu. It's about sikap hati. Yeah, because maybe you don't have fingers karena kamu lahir tidak punya jari-jari. So that doesn't mean you cannot meditate.
It's all about your posture. Kesiapan hati, posture of your heart. Sikap hati, it's not sikap tubuh. But of course, ketika kamu mau melakukan yoga, melakukan meditasi, because meditasi is connecting with yourself. While yourself, it is in you, God lives, right? God lives in you, embedded in your soul. So if you think you want to communicate with God that lives in you, you do want to present your very best. You want to give what you have. If you think, kalau di hadapan nenek kita duduk dengan postur yang indah, why can't we give the best posture to God? So literally that's how I'm going to translate it, yeah. I understand. Bagaimana posisi kita tergantung kita, ya. Tapi kalau ini bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yeah, you feel comfortable and you feel respected. Kan begitu. Ada postur yang membuat kita, I don't feel good. Like ini secara saya merasa terhormat kalau wanita misalnya do like, sembarang, it's just not good, right? So we want to find the best, the sweet pose, comfortable for the body, and as well make you better connection. You feel great with that pose. Okay, good. Maybe next question, apakah yoga bisa sebagai obat atau terapi penyembuhan berbagai penyakit? Oh, absolutely. Mental is of course ya. Mungkin secara physically. Of course. Ya. So artinya ada memang semua penyakit bisa dilakukan yoga, tapi secara prakteknya bagaimana? Misalnya kanker, yoga tidak bisa melakukan itu secara direct, tapi indirect by maintaining ketika orang relax, artinya sel-sel mereka itu juga kan dengan mudah meregenerasi. Artinya sel-sel yang jahat perkembangannya tidak akan lebih cepat, tidak akan seagresif ketika itu stres, kan begitu ya? Nah, maybe itu adalah jawaban bahwasannya yoga bisa menyembuhkan kanker, tapi secara tidak langsung. Nah, secara langsung misalnya prolaps. Ketika ada ibu-ibu, artinya rahimnya turun, ya, karena melahirkan atau karena ada kecelakaan misalnya, itu yoga memang solusinya, and there's no other way kecuali mereka harus angkat rahim. Nah, ada memang beberapa kasus, kalau misalnya harus angkat rahim, itu artinya, kalau saya, if I take angkat rahim procedures, operasi seperti itu, literally besoknya saya sudah menopause, karena sudah diangkat rahim opum ovarium, kan begitu. So, mungkin itu bukan solusi yang harus diambil. Misal, ya, jadi dengan menguatkan otot pelvic floor, itu bisa dikembalikan ke atas, dikuatkan. Itu dengan melakukan gerakan-gerakan yoga Kegel. Salah satu contoh. Kedua, it's not only kedua, but let's say, contoh lain lagi, saraf kejepit. Nah, saraf kejepit ini banyak. Kejepit di lumbar, kejepit di cervix, kejepit di thoracic misalnya. Nah, yoga is the solution untuk menyembuhkan itu. Karena kalau pergi ke dokter, mereka akan memberikan painkiller misalnya, which is not solving the problem. They do solve the problem dengan menghilangkan gejala sakitnya, but actually the problem still there. Setelah 5 jam atau 1 hari kemudian, it's gonna come back. Karena memang sarafnya itu masih tetap kejepit. Jadi dengan melakukan yoga, itu saraf harus dikembalikan kepada tempatnya, dan si penjepit itu harus dikembalikan kepada tempatnya. Nah, itu artinya solusi langsung disembuhkan dari akar permasalahannya. So, it's not temporary solution. Ya, itu salah satu contoh. Misalnya, orang menstruasi lagi, kram, sakit, tidak nyaman, ada gerakan yoga, langsung memberikan terapi untuk itu, hasilnya langsung direct. Ya, ada banyak, tidak bisa saya jelaskan satu-satu, but it's a lot. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, di YouTube-nya saya, ada di sana untuk skoliosis, untuk rematik, ada saraf kejepit, untuk leher, untuk pinggang, all kind of terapi. Ya, good. Berarti next, berarti apapun sebenarnya bisa dilakukan dengan yoga ya.
apapun yang Yes. dilakukan. Ya. Artinya bisa direct, bisa juga indirect. Ya, jadi misalnya kalau orang yang kanker misalnya kan disuruh tuh jangan banyak stres begitu ya. And people sometimes orang kadang bingung, bagaimana saya tidak stres? Ya udah lakukan yoga karena di yoga kau akan diajari untuk mengatur level stresnya kita begitu, diatur untuk berpikir. Ya, kira-kira seperti itulah. Next question, Lisa. Nutrisi apa saja sih yang dibutuhkan orang untuk melakukan yoga? Dia bisa convert secara body, kemudian ya pokoknya nutrisi suplemen lah yang bisa kita gunakan. Oke, kalau yoga itu yoga itu memang mempromosikan environment, healthy living, organic, stuff seperti ini. But to my point, dari perspektifnya saya, I do believe, saya mempercayai bahwa diet yang sehat itu adalah memang kita mengkonsumsi semua usapan yang dibutuhkan oleh tubuhnya kita. Kalau di yoga kan memang, kalau yoga itu, they promote vegetarian, ya, makan hanya ya sayuran, buah, dan menjauhkan dari produk-produk daging, ya. Tapi kalau dilihat dari perspektif untuk kesehatan, kita memang Tuhan ciptakan untuk capable untuk memakan, kita karnivora, bisa makan herbal, kita bisa makan tumbuhan, bisa makan daging, begitu. And I want to stick to that. So I don't promote, saya bukan advokat untuk satu diet, artinya hanya makan tumbuhan atau hanya makan sayuran. Bagi saya, eat apa saja, but eat in a proportion and in a moderate portion. Artinya jangan ekstrim, jangan hanya makan daging terus, dan jangan hanya makan buah terus, dan jangan hanya memakan sayur aja. So eat what you get to eat, sesuai dengan kebutuhanmu. In the proportion. Iya. Ya, in proportion, oke. Jadi semua harus proporsinya, daging juga. Termasuk yang minyak-minyakan itu kan banyak mempengaruhi kolesterol segala macam, right? Iya. Mungkin bisa dikurangi. Jadi proporsi itu sangat menentukan, artinya ya kita harus ngatur sendiri kebutuhan kalori kita, kebutuhan asupan. Exactly. Okay. Iya, benar. Lisa, ini di luar konteks nih. Tadi saya menarik di luar, berarti pertanyaan nomor 12 nih. Ya, di luar yang tadi saya bilang. Ya, kalau orang melakukan yoga, bagaimana dengan konteks istilahnya hubungan orang diranjang gitu? Apakah? I think I cannot speak for people. I think I cannot speak, but I will just say in general term, orang-orang yang melakukan yoga itu memang kan mereka fit ya, artinya physically they are capable, artinya they can perform many things because they are just generally high caliber sexually. Secara seksual mereka mempunyai kaliber tinggi karena mereka mempunyai stamina yang tinggi, karena yoga itu juga menaikkan endurance. Ya, ada orang sehat. Ya, sehat artinya mereka tidak di rumah sakit. Itu artinya sehat ya. Tapi belum tentu mereka fit. Nah, orang fit itu mereka bukan hanya di rumah sakit, mereka tidak di rumah sakit, dan mereka endurance, tahan. Begitu. Mau naik gunung, ataupun they are capable sexually juga. Ya, they don't overwhelm with any problem, termasuk untuk sexual performance. Ya. Berarti kalau orang yang terbiasa yoga, kebutuhan seksnya sendiri semakin meningkat atau yang tergantung ya? I think it's all goes down kepada, karena kalau mengenai tidak ada istilahnya jadi karena saya melakukan yoga and then I feel like I want to have the portion of the willingness atau keinginan untuk to have
sexual need jadi meningkat. No, nggak ada jadi seperti itu. But kalaupun mungkin ada, ya sama seperti because you are capable, you want to have to perform sexual intimate, itu adalah kebutuhan ya. Nah, artinya kalau kamu tidak menginginkan, if you don't want to have that, it might be also because you have some issue. Artinya sama seperti kamu tidak ingin makan, kalau kamu tidak menginginkan makan, itu sama, you have something wrong. Makanya kamu akan diberikan obat untuk pelaga makan, untuk menaikkan nafsu makan. Itu karena there's something wrong in you. Jadi kamu harus diberikan external faktor untuk menaikkan itu. Nah, sama seperti orang yang untuk dalam department of this sexual activity, if you don't have that want, that desire to do that, itu artinya you are sexually having issue. Maybe low drive, not necessarily. Bukan berarti kamu itu problem, kamu tidak bisa. You just don't have seleranya tinggi. Does that make sense? You know, endurance and everything. Nah, untuk itu ketika kamu diberikan itu tadi solusi, lalu kamu sudah fit begitu to perform this sexual aktivitas, tapi bukan lantas jadi ingin because ketika kamu ingin makan, you don't always want to eat food juga. Again, you have this level of able to manage your wish. Despite you want it, you still have control over yourself, whatever that is. Ya. Berarti lebih kepada influence endurance ya, bagaimana dia punya daya tahan berarti atas ranjang. They are definitely just being fit. Itu definitely orang yang melakukan yoga itu atau orang yang fit, baik itu karena dia swimming, because dia yoga, because dia mungkin running, they are just fit sexually. They are capable of performing sexual activity. Oke, artinya kuncinya bagaimana dia bisa jadi fit lah, dengan fit itu. Yes, bisa melakukan apapun termasuk. Yeah, yeah. Oke. And they can control themselves, because many people they cannot control. So let's say to relieve the it's a little bit very controversial topic to talk about, but let's see it in the context of health, the benefit of this doing yoga. When you have yoga, you have strong control over your body organs. So let's say, as much as you can control your emotion in a way, you don't angry, you don't get consumed by your anger. So is with your sex drive. When you have the desire, you want to perform or to meet, you want to have intimate relationship with your partner, you can control. Let's say I want to please my wife, and you have control. It's not that you don't have. Yeah, you can. It's basically you become master of your body organs. Yeah. Yeah, menarik sekali. Yeah, so definitely you will not have problem of pre-ejaculation. You don't have this in yoga. So we have to yoga ya kalau mau. Yeah, because yoga do control that so much. Yeah, yeah. Artinya memang secara fit, secara dia bisa menaikkan endurance, kemudian mengontrol fit kita dan juga emosional kita. Yes. Yeah. Okay, I see. I understand what you mean. Thank you so much for conversation. It's 1 hour more ya. You're very welcome. I hope you make it in a nice way, because I do talk a lot. I just want to tell the information as much as possible so you can package mereka in a nicer way in your article later. Ya, nanti kan kemarin saya sampaikan juga mention kalau Luisa mau kirim naskah tulisan, is okay. Dan nanti ada programnya yang tinggal bisa masukin tulisan gitu kan. Okay, yeah, I will certainly do that, and I will let you know when I write something. Okay, Luisa, thank you so much. Okay, you're very welcome, Ridwan. Yeah. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Nah, saya juga kapan-kapan mungkin kita bisa conversation lagi, right? Okay, yeah, sure. Yeah. Okay, thank bye. you so much. Bye. Yep. Bye-bye. Thank you.